Halo, saya Seprijal Kurniawan, mahasiswa STIMIK Jakarta, jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 235650009. Kali ini saya akan presentasi terkait sistem pendukung keputusan untuk menentukan jumlah pemangku jabatan ideal pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Latar belakang. Nah, latar belakang di sini yaitu pertama, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berada di bawah Kementerian Perhubungan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang optimal. Salah satu hal penting dalam manajemen tersebut adalah menentukan jumlah pemangku jabatan yang ideal di setiap unit kerja. Unit pelaksana teknis atau disebut UPT memiliki tugas dan fungsi vital dalam pengelolaan sektor perhubungan laut di Indonesia. Menentukan jumlah pemangku jabatan yang ideal di setiap UPT sangat penting untuk efektivitas organisasi. Permasalahan. Usulan dari UPT sering tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian data antara urusan formasi dan data dari UPT karena data harus diinput satu persatu ke Microsoft Excel yang berpotensi salah input. Yang terakhir, di sini proses rekap data dan menghitung usulan memerlukan waktu lama karena harus menunggu UPT selesai menginput data usulannya. Tujuan penelitian di sini, pertama merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan atau disebut SPK untuk menentukan jumlah pemangku jabatan yang ideal pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Yang kedua, memudahkan proses input data dari UPT dan mengurangi kesalahan input dari urusan formasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, di dalam tinjauan pustaka di sini, proses penelitian ini sebelumnya telah dilakukan studi literatur dengan mempelajari jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menambah pemahaman penulis terkait penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori, sistem pendukung keputusan atau SPK, yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang diperlukan. Tujuan SPK sendiri adalah memberikan prediksi, menyediakan informasi, serta mengarahkan pengguna informasi agar mampu melakukan pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian pemangku jabatan. Nah, menurut peraturan Badan Kepegawaian Negara, pemangku jabatan adalah individu yang memegang posisi tertentu dalam organisasi dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi tertentu. Dan unit pelaksana teknis atau UPT, menurut Kementerian Perhubungan sendiri, UPT adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang pelayaran. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian dilakukan di kantor pusat Kementerian Perhubungan, khususnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bagian sumber daya manusia, Subbagian Rencana Pengembangan Pegawai Urusan Formasi di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8 Jakarta Pusat. Penelitian ini berlangsung atau direncanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan November 2024. Pada tahapan penelitian, itu ada tahapan mengidentifikasi masalah, studi keputusan, penelitian, penerapan metode MORA, dan penyusunan laporan. Metode metode multi-objective optimization on the basis of simple ratio analysis atau MORA atau MORA. Metode MORA adalah salah satu metode optimasi multi tujuan. Jika metode MORA dibandingkan dengan metode MORA, skor kinerja negatif di metode MORA tidak muncul dan MORA metode kurang sensitif terhadap variasi besar dalam nilai kriteria. Purnawati dan kawan-kawan 2021. Metode MORA pertama telah dikembangkan oleh Das et al. Secara umum, metodologi MORA dimulai dengan perumusan matrik keputusan yang ada pada umumnya 4 parameter, yaitu alternatif, kriteria atau atribut, bobot individu, atau koefisien signifikan
signifikansi masing-masing kriteria dan mengukur kinerja alternatif sehubungan dengan kriteria. Nah, jadwal penelitian. Untuk kegiatan pertama, identifikasi masalah dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua di bulan September. Dan studi pustaka ini di bulan ketiga dan keempat September dan minggu pertama di bulan Oktober. Lalu penelitian sendiri dilakukan selama 3 minggu, yaitu di minggu kedua, 3, dan 4 di bulan Oktober. Implementasinya diharapkan bisa rampung di bulan November, yaitu di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Lalu untuk proses penyusunan laporannya di minggu 3 dan keempat. Daftar pustaka bisa dilihat di paparan ya. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.